Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini adalah pertemuan ke-12 ya. Alhamdulillah tinggal sebentar lagi kalian selesai nih untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk di pertemuan ke-12 ini kita masih di risetnya kalian ya tentang ekuitas. Ibu mau menunjukkan terkait dengan outline, lagi tuh Ibu juga udah pernah bilang semua harus sesuai dengan outline-nya ya. Untuk outline memang lagi itu udah juga Ibu kasih ke WhatsApp kalian. Mungkin jika ada yang berbeda dari apa yang kalian download di MyBase ataupun aplikasi lainnya yang mahasiswa yang biasa kalian download untuk RTM, slide dan sebagainya, mungkin ada perbedaan. Kalau ada perbedaan ya silahkan ambil dari apa yang udah Ibu share di HP gitu ya, di WhatsApp itu. Nah, untuk yang pertama memang harus ada halaman judul. Di dalam halaman judul itu tentunya jangan lupa nama kalian gitu ya, logo seperti biasa, judul penelitiannya terkait apa, kemudian halaman pengesahan. Jangan lupa kita masukin juga nanti memang ada halaman yang untuk orisinalitas gitu ya terkait dengan penelitian ini gitu. Kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar. Terus untuk pendahuluan yang kemarin tanya-tanya, nih contoh aja ya. Jadi untuk berapa halamannya kan tergantung kalian ada di halaman berapa nih nak ya. Nah, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, baru nanti manfaat dan metode penelitian. Ini yang kemarin kita tanyakan ya sama Bapak Kaprodi, bahwa untuk metode penelitian nanti memang masuknya di pendahuluan dikarenakan bab kita ini hanya sedikit gitu ya, memang cuma sampai 4 bab aja. Penutup saran terakhir. Nah, karena untuk yang metode penelitian ini harusnya di bab 3, karena bab 3 ini adalah analisis data dan pembahasan, maka dari itu digabung aja menjadi pendahuluan di bab 1 gitu. Untuk bab 2 tetap yang namanya tinjauan pustaka. Nah, untuk ini memang tinjauan pustaka ini kan sesuaikan dengan tugasnya kalian. Kalau misalkan terkaitnya dengan brand awareness ya masukin yang brand awareness kayak gitu ya. Ini contoh-contohnya kan di sini kan lengkap. Kalau misalkan memang sesuaikan dengan tugas berarti sesuai dengan judulnya aja apa. Tentunya untuk yang definisi merek ini selalu ada ya. Karena ini kan sifatnya umum ya, sifatnya umum. Kemudian analisis data dan pembahasan. Analisis data dan pembahasan terkait dengan profil perusahaan yang kalian pilih kemarin gitu ya. Kalau misalkan pilihnya Aqua atau teh botol Sosro ataupun susu ultra ya, masukin profil perusahaannya masing-masing. Kemudian untuk produknya yang diteliti itu apa, silakan cantumkan juga beserta dengan gambarnya biar kita tahu gitu packagingnya seperti apa. Kemudian di dalam perusahaan itu punya produk terkait dengan Aqua, misalkan ada yang seperti apa bentuk-bentuknya sebagainya, dan yang pasti itu harus lengkap ya nak ya terkait dengan perusahaan. Kemudian respondennya kalian harus menceritakan di sini ataupun mendeskripsikan gitu ya
siapa yang menjadi respondennya kalian gitu. Berapa banyak respondennya ya. Terus dengan cara apa perhitungannya untuk menentukan sampel penelitian dan sebagainya ada di sini. Kemudian baru langsung masuk ke 3.5 yaitu analisis dan pembahasan. Nah, terkait dengan kuesioner yang udah kalian sebar, mungkin ada beberapa yang mengalami kendala. Nah, kendalanya bisa macam-macam dan kalian bisa diskusikan itu di sebenarnya di ruang WA grup ya nak ya, tidak perlu menjapri. Kalau misalkan kalian ada permasalahan, kita selesaikannya di ruang grup. Jika teman-teman ada yang memiliki kesulitan yang sama, bisa dilihat gitu secara bersama-sama. Kemudian untuk yang bab 4 langsung penutup dan saran. Nah, untuk yang pembahasan itu terkaitnya dengan pertemuan yang ke-11 itu Ibu udah membahas bagaimana cara kalian menghitung dan sebagainya ya. Jadi ikuti saja apa yang Ibu katakan di pertemuan 11 dan juga membaca jurnal penelitian dan buku yang udah kalian beli gitu. Nah, langsung ke daftar pustaka, setelah itu ke lampiran. Jangan lupa untuk melampirkan kuesioner kalian ya. Ketentuan penulisan sesuai dengan panduan penulisan TA ya, jangan lupa membuat form plagiarism sesuai dengan format yang ada di TA. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kalian di pertemuan ke-12 ini Ibu harapkan yang bab pembahasan atau bab 3 ini kelar gitu ya di pertemuan ke-12. Selesai dari pertemuan ke-12, di pertemuan ke-13 soalnya kita udah harus prepare ya penutupan. Nanti ada pembahasan yang lain terkait dengan pertemuan ke-13 ya. Nah, ini untuk yang pertemuan 13. Ibu memang membaginya ke dalam beberapa pertemuan karena terakhir adalah pertemuan ke-14. Di pertemuan ke-13 itu kita sudah finishing ya nak ya, sudah finishing artinya kalian sudah selesai, juga tinggal penutupan aja, kesimpulan saran, terus membuat PPT gitu ya nak ya, untuk kalian presentasikan di pertemuan ke-14. Jadi pertemuan ke-14 udah ready, siap presentasiin apa-apa yang ingin dipresentasiin, terkait adalah yaitu outline-nya ya. Jadi nanti yang dipresentasiin mulai dari bab 1, bab 2 sebagian, jangan semuanya, jangan keseluruhan ya. Kemudian bab 3 yang paling penting adalah yang bab 3 ini gitu ya. Pendahuluan semuanya iya, sedikit-sedikit aja, kalau banyak kata-katanya sedikit aja. Tinjauan pustaka iya, tapi yang terkait dengan teorinya kalian aja. Misalkan contoh ada merek itu apa, terus apa namanya, elemen-elemen brand equity, ekuitas merek itu apa saja, langsung ke brand awareness kah atau loyalty. Jadi di slide kalian tidak menumpuk, tidak terlalu banyak gitu. Kemudian analisis data dan pembahasannya itu yang perlu penekanan lebih banyak, dan langsung ke penutup sama saran atau kesimpulan atau saran gitu ya. Nah, ini bab 4 ini setidaknya di pertemuan ke-13 kelar gitu, bab 4 ya udah jadi. Nah, untuk pengumpulan yang ada di MyBase itu yang sudah sempurna, artinya sudah tidak perlu lagi diganti-ganti lagi ya, yang sudah jadi. Jadi Ibu harapkan kalau yang belum selesai mohon diselesaikan terlebih dahulu. Maksimal adalah pertemuan ke-15, maksimal banget ya di pertemuan ke-15. Tapi kalau kalian bisa on time di pertemuan ke-14, nilainya jauh lebih bagus gitu ya. Nah, Ibu lihat juga bagaimana ketepatan kalian di dalam mengumpulkan tugas gitu. Nah, itu
yang terkait dengan slide atau outline-nya. Apabila kalian ingin ada yang kita diskusikan, silahkan diskusikan di grup WhatsApp ya Naya. Mari kita diskusikan apa-apa saja yang mungkin menjadi kendala dan sebagainya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.